Selamat siang, anak-anak. Selamat siang, Bu. Bu. Ya, Selamat siang, Ibu. kembali kita memasuki pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita masuk materi peranan hierarki dalam gereja Katolik. Nah, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, masih ada yang ingat pelajaran kita minggu yang lalu, anak-anak? Masih, Bu. Ya, ada yang ingat judulnya? Tentang sifat-sifat gereja yang terakhir itu apostolik. Bagus. Bagus, Sarnidaya. Ya, gereja yang apostolik. Nah, sekarang kita masuk peranan hierarki dalam gereja Katolik. Nah, kita lihat dulu kompetensi awalnya, yakni menyangkut materi peran hierarki dalam gereja Katolik dalam modul hari ini. Dalam materi ini, siswa diupayakan agar mampu memahami, mensyukuri, mengapresiasi rasa syukur atas gereja, yaitu dirinya sendiri. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami peran hierarki dalam gereja dan bersyukur atas keberadaan hierarki dalam hidup sehari-hari. Nah, bawa paket semua kan anak-anak? Mana suaranya? Bawa Iya, kan? Bu. Coba dulu buka halaman 38. Di situ ada cerita tentang Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang resmi menjadi Uskup Tanjung Karang. Ibu kasih waktu 3 menit untuk membacanya. Silakan. Cukup? Nah, sudah membaca semua kan? Nanti jelas Ibu lihat siapa yang betul-betul membaca cerita tersebut. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dikisahkan dalam cerita tersebut? Nah, Ibu, Ya, silakan. Contoh. Pak Tahbisan Uskup sebagai pimpinan gereja di satu wilayah keuskupan. Itu, Bu. Ya, bagus. Nah, jawabannya adalah tentang pemilihan Uskup Tanjung Karang, yakni Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, ya. Kemudian yang kedua, apa makna tahbisan seorang uskup dalam gereja Katolik? Siapa bisa? Bu. Ya, silakan Lucia. Ya, maknanya adalah kepenuhan sakramen tahbisan yang diterimakan kepada seorang imam. Nah, dengan tahbisan uskup, ia ditetapkan sebagai penerus para rasul, Bu. Ya, terima kasih. Yang ketiga, nanti Ibu rangkum sekalian ya. Apa makna hierarki gereja Katolik? Ada yang tahu? Saya coba, Bu. Ya, silakan Julianto Simatupang. Ya, baik. Terima kasih, Bu, ya. Jadi, maknanya adalah bahwa hierarki itu menjadi pimpinan yang mempersatukan, yang melayani kebutuhan rohani dari umat yang dipimpinnya. Itu, Bu. Ya, terima kasih. Nah, betul bahwa pada hierarki itu adalah orang yang melayani atau imam yang melayani para umat. Nah, kita lihat yang pertama tadi bahwa tahbisan dari cerita tadi, tahbisan Uskup Tanjung Karang yang baru, yakni Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Kemudian, apa makna tahbisan seorang uskup dalam gereja Katolik? Ya, tahbisan uskup adalah kepenuhan sakramen tahbisan yang diterimakan kepada seorang imam. Dengan tahbisan uskup, ia ditetapkan sebagai penerus para rasul dan masuk dalam kolegialitas para uskup. Bersama uskup-uskup lain dan paus, sejak menerima tahbisan, ia bertanggung jawab terhadap seluruh gereja. Nah, berikutnya yang ketiga tadi, makna hierarki dalam gereja Katolik. Nah, kita lihat dulu, kata hierarki itu berasal dari bahasa Yunani. Hierarki yang terdiri dari dua kata, yakni jabatan atau hieros dan suci, arkos. Jadi hierarki adalah jabatan suci. Itu berarti bahwa yang termasuk dalam hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan karena mendapat penyucian melalui tahbisan. Maka mereka sering disebut sebagai kuasa tahbisan.
Dan orang yang termasuk hierarki disebut sebagai para tertahbis. Namun, pada umumnya, hierarki diartikan sebagai tata susunan. Hierarki sebagai pejabat umat beriman Kristiani dipanggil untuk menghadirkan Kristus yang tidak kelihatan sebagai tubuh-tubuhnya, yaitu gereja. Dalam tingkatan hierarki tertahbis, gereja terdiri dari uskup, imam, dan diakon. Baik anak-anak, supaya kita semakin mendalami atau memahami tentang hierarki, nah, Ibu bertanya dulu. Coba sebutkan dulu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Coba bisa? Saya Bu, satu. Ya, silakan. Yulianto. Yang paling tinggi itu apa? Undang-undang dasar ya Bu? Dasar. Ya, bagus. Nah, itu yang saya tahu, peraturan daerah ya. Ya, ada, ya, Nah, betul. urutannya saya nggak terlalu tahu Ibu. Iya, nggak apa-apa. Nah, acak-acakan pun nggak apa-apa. Ada lagi yang tahu? Rapin, ada? Tahu? Peraturan Presiden. Ya, bagus. Ketetapan Ada MPR, lagi yang Bu. lain? Ketetapan Apa? MPR. Ya, Ketetapan MPR, Bu. ya, bagus. Ya, Arwin, bagus. Terima kasih atas jawabannya ya. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dengan urutan berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah atau pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Oke, ada sebagian tadi yang menyampaikan jawabannya benar ya. Tadi hanya dikatakan acak-acakan. Bagus. Terima kasih untuk jawaban anak-anak Ibu. Nah, berikutnya kita tadi sudah melihat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, dalam gereja Katolik kita juga mengenal apa yang disebut hierarki. Bahkan hierarki dalam gereja Katolik seumur gereja itu sendiri. Maksudnya di situ beribu tahun lebih atau sejak zaman para rasul dengan pimpinan Santo Petrus hingga Paus Fransiskus sekarang. Struktur hierarki bukanlah sesuatu yang ditambahkan atau dikembangkan dalam sejarah gereja. Menurut ajaran Konsili Vatikan kedua, struktur itu dikehendaki Tuhan dan akhirnya berasal dari Kristus sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah hierarki sebagai berikut. Yang pertama kita lihat zaman para rasul. Awal perkembangan hierarki adalah kelompok ke-12 rasul. Kelompok inilah yang pertama-tama disebut rasul. Rasul atau apostolos adalah utusan. Akan tetapi setelah kebangkitan Kristus, sebutan rasul tidak hanya untuk kelompok ke-12, melainkan juga utusan-utusan. Selain kelompok ke-12 itu, bahkan akhirnya semua utusan jemaat dan semua utusan Kristus disebut rasul. Lama-kelamaan kelompok rasul lebih luas daripada kelompok ke-12 rasul. Sesuai dengan namanya, rasul diutus untuk mewartakan iman dan memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Itulah zaman para rasul. Sekarang zaman sesudah para rasul. Setelah ke-12 rasul tidak ada, muncul aneka sebutan. Contoh penatua-penatua, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita, gembala-gembala, dan masih banyak lagi. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Apa yang kamu ketahui tentang pengertian hierarki? Ada yang tahu arti hierarki, nak? Saya coba, Bu. Ya, silahkan, Sarnida. Baik. Kalau menurut saya, Bu, seperti yang sudah pernah saya dengar, bahwa hierarki itu merupakan suatu susunan atau jenjang kepemimpinan. Atau tingkatan, Bu. Ya, tingkatan. Ada lagi yang menambahi? Struktur, satu lagi. Struktur. Struktur. Ya, ya. Oke, ada lagi? Ya Bu. Cukup? Oke, yang kedua. Jelaskan dasar ditetapkannya hierarki gereja. Dasarnya. Ada yang tahu? Yesus Kristus dan Santo Petrus sebagai penerusnya. Iya, berasal dari Yesus Kristus dan Santo Petrus adalah penerusnya. Ya kan? Maka paus kita yang pertama itu siapa, anak-anak? Petrus. Iya, Petrus ya, nak ya. Petrus. Betul, bagus. Sebutkan fungsi kepemimpinan hierarki dalam gereja Katolik. Melayani sakramen-sakramen, Ibu. Bagus. Iya, melayani sakramen-sakramen. Mempersatukan umat.
Iya, mempersatukan dan mempertemukan umat. Kalau nggak salah Ibu itu tugas dari uskup ya. Ya, ada lagi? Menjaga kesatuan umat, Bu. Iya, mantap Lukas. Menjaga persatuan umat. Bagus, pintar-pintar ya. Yang terakhir, jelaskan corak kepemimpinan dalam gereja Katolik. Bu, Ya, silakan. pemimpin itu tadi dikatakan mereka itu adalah struktur apa ya? Pimpinan-pimpinan ya. Berarti pimpinan itu adalah orang-orang yang bertugas memberikan pelayanan bagi orang-orang yang dilayaninya. Berarti kalau hierarki itu adalah pelayan. Begitu ya, Bu? Iya, iya, iya. Oke. Terima kasih ya, Nak ya. Nah, sekarang terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah kalian sampaikan. Nah, seperti yang kalian katakan tadi, secara singkat Ibu sampaikan, tidak usah semua saya bacakan ini, bahwa hierarki itu adalah susunan kepemimpinan dalam gereja Katolik yang terdiri dari paus, uskup, imam, dan diakon. Itulah hierarki ya, susunan kepemimpinan dalam gereja Katolik yang terdiri dari paus, uskup, imam, dan diakon. Kemudian dasarnya tadi sudah jelas ya, dasarnya tadi bahwa berasal dari Yesus Kristus dan yang meneruskannya adalah Petrus dan sampai sekarang itu diteruskan oleh para uskup. Iya, uskup atau episkopos ya. Nah, berikutnya, bentar ya Nak ya. Fungsi kepemimpinan hierarki. Fungsi. Nah, fungsinya adalah kita lihat dulu seluruh umat Allah mengambil bagian. Kita ini kan adalah umat Allah. Nah, sebenarnya kita semua harus ambil bagian dalam tugas tersebut, yakni sebagai nabi, imam, dan raja. Nah, pada kenyataannya umat tidak seragam, maka gereja mengenal pembagian tugas setiap komponen umat. Itulah hierarki biarawati dan awam. Menjalankan tugas dengan cara yang berbeda. Nah, berdasarkan keterangan yang telah diungkapkan tadi, fungsi khusus hierarki sebagai berikut. Ada fungsi khusus mereka, fungsi khusus hierarki. Walaupun tadi kita seluruh umat tadi mengambil bagian dalam tugas Kristus tadi, tetapi mereka memiliki fungsi khusus, ya. Maksudnya tadi hierarki. Yang pertama adalah menjalankan tugas gerejani, yakni tugas-tugas yang langsung dan eksplisit menyangkut kehidupan beriman gereja, seperti pelayanan sakramen-sakramen dan mengajar. Jadi kita nggak bisa, awam itu nggak bisa mengambil bagian dalam sakramen-sakramen, pelayanan sakramen-sakramen. Diakon saja belum bisa memberikan sakramen, melayani sakramen Eucharistia, apalagi kita umat ya, atau maksudnya awam. Berikutnya, menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Hierarki mempersatukan umat dalam iman dengan petunjuk, nasihat, dan teladan. Maksudnya di sini bahwa para hierarki itu harus bisa menjadi pemersatu umat di dalam iman, ya, memberikan petunjuk, memberikan nasihat dan teladan. Makanya seorang hierarki itu harus bisa menjadi teladan. Corak kepemimpinannya adalah kepemimpinan dalam gereja merupakan suatu panggilan khusus dan campur tangan Tuhan, merupakan unsur yang dominan. Kepemimpinan dalam gereja bersifat mengabdi dan melayani, bahwa mereka itu ya harus bisa bahwa panggilan mereka itu adalah khusus, istimewa panggilan mereka, panggilan para hierarki. Yang kedua, bahwa panggilan kepemimpinan mereka itu ya harus bersifat mengabdi, melayani, bukan dilayani. Ya, artinya semurni-murninya, walaupun ia sungguh mempunyai wewenang yang berasal dari Kristus sendiri, tetap dia menjadi pelayan, tetap dia menjadi pengabdi. Berikutnya, kepemimpinan hierarki berasal dari Tuhan, maka tidak dapat dihapuskan oleh manusia. Kepemimpinan dalam masyarakat dapat diturunkan oleh manusia karena ia memang diangkat dan ditiupkan oleh manusia. Tapi kalau hierarki tidak, karena itu berasal dari Tuhan sendiri. Oke, berikutnya Nak. Coba kita buka paket kita halaman berapa ya? Tunggu ya Nak ya. Tentang kitab suci halaman 40. Sudah dibuka bukunya, buku paketnya? Sudah Ibu. Ya, kita simak, kita baca, simak teks kitab suci Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, yakni gembalakanlah domba-dombaku. Saya Ibu kasih waktu 3 menit untuk membaca masih pribadi-pribadi. Ini penting juga, karena penting juga kita untuk agar terbiasa membaca. Literasi lah artinya ya, biar makin pintar membaca, biar makin lancar membaca ya. Ibu kasih 3 menit ya anak-anak.
Ya, cukup waktunya. Ibu lihat dulu. Apakah kalian tadi membacanya dengan baik? Ibu bertanya dulu ya. Pertanyaannya adalah yang pertama, mengapa Yesus memilih Petrus yang sering ceroboh dan labil untuk menjadi pemimpin umatnya? Mengapa Yesus memilih? Padahal Petrus itu orangnya ceroboh. Bahkan kalau nggak salah, Karena Petrus sangat mencintai Tuhan. ya bagus. Karena Petrus sangat mencintai Tuhan. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan, Julianto. Petrus itu orangnya jujur. Apa kalau dia sudah salah, dia langsung menyesali. Maka Tuhan sangat mengharapkan, Yesus sangat mengharapkan kita juga seperti itu. Itu, Bu. Ya, bagus. Berikutnya yang kedua, mengapa tugas sebagai gembala atau pimpinan dikaitkan dengan kasih? Saya coba, Bu. Bahkan, Sarnida. Karena hanya dengan kasihlah umat dapat tetap bersatu, dan dengan kasihlah juga umat mendapat pengampunan, dan dengan kasih juga lah kita bisa hidup dan saling mencintai. Dan menjadi seorang pemimpin kalau tidak ada kasih, maka yang dipimpinnya juga akan menjadi tercerai-berai. Terima kasih. Lagi yang menambahi, silakan. Oke, cukup waktunya. Ada lagi? Ya, bagus. Terima kasih atas jawaban anak-anak Ibu. Nah, kita lihat ya. Mengapa Yesus memilih Petrus? Yesus memilih Petrus menjadi gembala dan pemimpin kawanannya, walaupun Petrus itu sering ceroboh dan labil, akan pernah menyangkalnya sampai 3 kali. Pemilihan oleh Tuhan sungguh-sungguh berdasarkan kasih karunia-Nya semata. Manusia tidak memiliki andil apa-apa untuk itu. Nah, yang dituntut oleh Tuhan dari Petrus dan dari semua penggantinya hanyalah kasih. Kasih dapat menghapus banyak dosa. Mungkin Tuhan berpikir seorang pemimpin yang tahu kelemahannya akan bersikap penuh pengertian dalam memimpin orang lain. Petrus akan banyak belajar dari kelemahannya. Yang penting adalah cintanya kepada Tuhan tidak diragukan. Petrus itu sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan Tuhan yakin bahwa Petrus ini adalah orang yang bisa diandalkan. Maka Yesus atau Tuhan memilih Petrus. Sekalipun Petrus sebagai gembala atau siapapun juga yang menjadi gembala, Yesus selalu menyebut domba-domba itu sebagai domba-dombaku. Kawanan domba itu tidak menjadi milik sang gembala manusia. Tidak seorang pun dapat menggantikan Petrus. Jadi dalam perikop ini kita diajak supaya kita sebagai pengikut Kristus harus betul-betul mewartakan Kristus dengan kasih, mewartakan Kristus dengan tulus, sebagaimana Tuhan mengaruniakan atau memberikan kasih-Nya kepada kita. Nah, dengan demikian, seorang pimpinan gereja atau gembala dalam gereja adalah orang yang sangat mengasihi Yesus dan bersedia menyerahkan nyawanya untuk Yesus dan umat gembalaannya. Kita pun demikian, kita pun harus mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita, mencintai orang-orang di sekitar kita, menolong sesama kita, membantu sesama kita seperti yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Nah, berikutnya supaya lebih paham dalam materi ini, sekali lagi Ibu sampaikan, hierarki itu adalah susunan kepemimpinan dalam gereja Katolik yang terdiri dari paus, uskup, imam, dan diakon. Struktur hierarki bukanlah suatu yang ditambahkan atau dikembangkan dalam sejarah gereja. Menurut ajaran Konsili Vatikan kedua, struktur itu dikehendaki Tuhan dan akhirnya berasal dari Kristus sendiri. Nah, berikutnya kita lihat struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik. Yang pertama adalah siapa? Dewan para uskup dengan paus sebagai kepalanya. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Kenapa dikatakan Dewan para uskup dengan paus sebagai kepalanya? Karena paus ini adalah paus adalah kepala Dewan para uskup. Ibu bertanya dulu. Paus ini kan kalau di Vatikan dia menjabat sebagai apa saja? Ada bisa menjawab? Sebagai uskup. Uskup apa, Nak?
Uskup Roma, Ibu. Ya, uskup Roma. Jadi di Vatikan, Paus ini dia menjabat juga sebagai uskup, yakni uskup Roma. Roma, ya. Biar semakin mengerti anak-anak ya. Berikutnya Paus. Paus adalah pimpinan yang tertinggi. Paus itu adalah pimpinan tertinggi. Siapa yang memilih Paus? Kardinal, Ibu. Iya, kardinal. Kardinal lah yang memilih Paus itu. Bagaimana cara pemilihan seorang Paus itu, anak-anak? Dengan diadakannya konklave. Iya, konklave artinya secara tertutup. Pemilihan Paus secara tertutup. Jadi dia dalam pemilihan Paus itu dia tertutup, anak-anak ya. Berikutnya uskup. Uskup adalah dia adalah seorang yang berkarya di mana? Keuskupan. Iya, di keuskupan. Ya. Siapa uskup kita sekarang? Saya bertanya dulu. Di Sumatera Utara, siapa uskup kita di Sumatera Utara? Keuskupan Agung Medan. Cornelius Payung. Cornelius si Payung. Kalau si Bolga, ada yang tahu? Tahu. Ada yang tahu? Tahu. Monsignor Tahu ya? Franciscus. Iya. Sinaga. Oh, pintar-pintar ya. Si Bolga saja tahu uskupnya ya. Saya pikir hanya uskup kita saja yang tahu. Jadi uskup kita. Padang, Ibu. Oke, berikutnya pembantu uskup. Pembantu uskup ini siapa? Imam dan diakon. Ya, imam dan diakon. Para imam adalah wakil uskup, ya. Berikutnya kardinal. Kardinal ini termasuk nggak dalam hierarki? Tidak, Ibu. Iya, tidak ya. Kardinal tidak termasuk dalam jabatan hierarki, anak ya. Kardinal ini adalah penasehat Paus. Iya, penasehat Paus. Jadi para kardinal lah yang memilih Paus tadi. Jadi jumlah yang memilih Paus itu adalah 120 orang. Dibatasi dia ya, di bawah usia 80 tahun. Siapa yang memilih kardinal? Paus. Ya, Paus. Itu secara bebas ya? Ya. Oke. Demikian untuk pembahasan kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, ada tugas di rumah ya? Ya, Bu. Siap, Bu. Ini sebenarnya tugas kelompok, tapi saya lihat waktu kita sudah habis ya anak-anak ya, sudah mobil ya. Jadi ini tugas di rumah saja ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, minggu depan Ibu periksa, Ibu cek ya, siapa yang tidak mengerjakan PR nanti saya Ibu hukum. Hukumannya adalah tidak diberikan nilai. Ya, tidak tuntas. Di rapor pun nanti tidak tuntas nilainya. Siap anak-anak? Siap, Bu. Ya, kerjakan di rumah. Dan nanti ingat hari Minggu ke gereja ya. Siapin ke gereja, Ibu cubit nanti, Ibu keluarkan dari kelas nanti ya. Ya, Bu. Ingat, harus rajin ke gereja. Itu bentuk salah satu tadi keikutsertaan kita dalam kehidupan menggereja. Ya, Bu. Ya? Jadi nanti jangan lupa ke gereja, rajin berdoa, ya. Dan sebelum Ibu akhiri dengan mempelajari materi hari ini, Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu supaya kita harus menghormati para hierarki, ya. Para hierarki kita hargai dan kita hormati dan kita doakan supaya mereka setia dalam melayani kita dan tetap teguh dalam pelayanannya. Sekian dan terima kasih. Karena sudah mobil, kita akhiri pertemuan kita. Siapa yang memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Julianto. Ya, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan berkat-Mu bagi kami dalam pelajaran ini. Bimbing kami Tuhan supaya tetap mampu melakukannya semuanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ya, Bu. Ibu Pak Lukas, boleh kasih tanggapan? Mute Pak Lukas. Oh ya, oke. Halo. Baik, terima kasih. Secara umum kepada Ibu Royanti sudah sangat bagus pemaparannya. Suara yang tegas, pemaparan yang bagus, saya pikir. Sudah, sebagai guru, saya pikir kalau dalam ruangan itu saya pikir sudah cukup. Meskipun jumlahnya ada 36 atau 32, saya pikir sudah dengan suara seperti itu sangat bagus. Namun ada beberapa catatan, tetap bahwa kurikulum 13 itu masih terbawa-bawa kepada kita. Masih itu menjadi, dan itulah yang harus kita rubah sebenarnya lewat kurikulum Merdeka ini. Kita harus beralih rupanya perlahan-lahan, meskipun kita sangat terbiasa dengan metode-metode, teknik-teknik yang kita gunakan dalam kurikulum 13. Kira-kira begitu Ibu, terima kasih. Semoga ya, terima kasih Pak. Ya, kita tetap berproses selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukas. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Royanti.